cerpen yang berjudul Ketika Laut. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat turun, gerumuh gelombang. Tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka. Laut sedang marah, bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Rangkaian peristiwa. Namun selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk pauk banyak-banyak. Lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus membeli laporan, "Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tak punya uang. Belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut." Pak Yus terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam kuku melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Nun jauh di sana segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Kemudian ia masuk ke rumah dan berkata, "Mantap, Ibu pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti kemarin. Ajak anak-anak tetangga makan. Urusan besok jangan dirisaukan." Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, ia patuh pada perintah suaminya. Selama ini, Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu, Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya, anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka melayani Pak dan Bu Yus lalu mengucapkan terima kasih. "Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi?" Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Matanya yang besar, hitam memandang penuh harap. Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi dengan mantap, dengan suara yang besar dan berat, Pak Yus berkata, "Tidak, Titi, besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak di rumahnya masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa gemerisik ringan. Segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk sirna entah kemana. Ia pergi tanpa pamit. Perahu meluncur tenang. Para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar merekah, perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya, Pak Yus memanjatkan doa syukur.